Kalau lagi bertugas, Tentara Nasional Indonesia punya makanan yang gak kalah enak loh. Ada nasi ayam kecap, bahkan ada minuman rasa buah. Di Sumatera Barat ada makanan yang disebut dadih. Makanan ini adalah makanan fermentasi dari susu kerbau, teman-teman. Di antara lontong dan arem-arem, yang mana yang punya isi? Hayo. Selengkapnya hanya di Wonder Food. Apa kabar? Seneng banget ya kita bisa ketemu lagi, udah jam 2 siang. Saatnya Wonder Food bersama saya Rizka Ogi. Pasti kalian bertanya, Mbak Ogi lagi di mana sih? Kok belakangnya penuh banget dengan bendera dan gaya-gaya militer? Bener banget. Saya lagi di markas Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Mau tahu kegiatan saya apa di sini? Yang pasti saya bukan latihan perang. Yuk kita masuk. Sekarang saya lagi pengen lihat pelatihan dasar militer bagi calon karyawan Net TV. Seperti apa ya? Di sini mental dan fisik mereka akan ditempa sehingga mereka menjadi broadcaster yang tangguh di dunia kerja. Tapi dengan aktivitas yang padat seperti ini, bagaimana dengan kandungan nutrisinya ya? Apalagi melihat dengan asupan makanan yang mereka makan saat ini. Lebih banyak lapangan sih, kita lebih banyak PBB. Berenang, ada menyelam. Di sini sih paling banyak sebenarnya PBB, terus juga apel pagi, malam, sama siang. Banyak menembak, lempar pisau, latihan bela diri, tinju, belajar berenang, banyak. Sehari di sini kita dapat 3 kali makan, tapi kita jam 10 selalu dapat snack. Di sini 3 kali sehari dan jam 10 ada coffee break, itu makan snack. 3 kali dan 1 snack. 3 kali sama 1 kali snack. Nggak pernah ngerasa lapar sih, soalnya kita di sini makannya dikasih super duper banyak banget dan dikasih waktu cuma 5 menit buat habisin. Jadi kita nggak pernah ngerasa kelaparan, kita selalu ngerasa full banget. Pernah merasa lapar karena nafsu makan saya sih banyak, jadi karena kurang aja makannya. Lapar sih enggak ya, soalnya kita makannya tuh banyak dan kita harus habis makannya. Enggak, lebih dari cukup banget. Itu tadi beberapa jawaban dari para peserta latihan dasar militer calon karyawannya TV. Kalau dilihat sih dari nutrisi pasti terjamin ya. Tapi kalau di sini semua makanannya kan dipersiapkan ya. Yang pasti ada orang yang masak. Nah kalau tentara-tentara itu gimana ya di medan perang? Saya jadi penasaran. Bagi tentara yang bertugas di wilayah yang memiliki penduduk tentunya tidak ada masalah untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Karena makanan pasti tersedia di mana-mana. Tapi kalau lagi bertugas di hutan, medan perang atau di alam terbuka lainnya nggak mungkin dong dijumpai penjual pecel lele, soto Betawi, tongseng, apalagi bakso Malang. Nah, salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan membawa bekal yang praktis. Dan tentu saja bisa bertahan lama dan yang paling penting bisa memenuhi kebutuhan perut. Ada banyak sekali jenis makanan ransum TNI. Beberapa di antaranya saya akan bahas di sini ya. Pertama ada T2P. Di dalamnya berisi menu nasi ayam kecap yang dikemas terpisah antara nasi dan lauknya untuk memudahkan penyajian. Selain itu di dalam paket ini juga terdapat menu nasi dengan bakso ikan. Dan nasi tumis daging yang tentunya terbuat dari daging beneran. Selanjutnya ada Enertap, 1 tablet dengan rasa manis luar biasa dan sekeras bata ini bisa dimakan pagi hari dan akan membuat perut kalian kerasa penuh sampai sore. Ajaib ya. Dalam paket ini juga berisi kompor lipat, tablet parafin, tisu,
tusuk gigi, sendok lipat yang disatukan dengan garpu, serta beberapa serbuk minuman yang kaya vitamin, kalsium, dan mineral yang rasanya bisa dibilang lumayan enak. Selanjutnya ada T2SP2. Sama seperti T2P, menu di dalam paket ini juga berisi serbuk minuman rasa buah, rasa sereal, dan rasa coklat susu yang cocok banget diminum selagi panas supaya para anggota TNI selalu terjaga selama bertugas. Keberadaan kompor lipat jadi nilai plus karena jika kamu ditugaskan ke medan perang, makanan dan minuman hangat jadi kemewahan tersendiri. Beruntungnya di dalam paket ransum ini terdapat kemasan menu nasi yang berbentuk seperti kemasan kornet. Sehingga menjadi mudah ketika akan dipanaskan. Tinggal buka penutupnya, letakkan di atas kompor lipat. Jelas sekali, TNI sangat memikirkan kehangatan perut semua personilnya. Paket menu ransum TNI berikutnya adalah T2SP3. Seperti paket-paket ransum TNI lainnya, paket menu ini juga memiliki masa berlaku 1 tahun dari masa pembuatannya. Menu dalam ransum ini juga dibuat tanpa menggunakan MSG, tanpa menggunakan bahan pangan hasil rekayasa genetis, sertifikasi HACCP dan ISO, serta sertifikasi halal. Mari kita buka isinya. Paket menu ini berisi makanan yang lebih lengkap dari T2SP2. Yang membedakannya adalah ada biskuit Energit sebagai penambah energi. Rasanya hambar tapi satu kepingnya mampu ngasih kamu tenaga untuk seharian. Dalam paket ini juga terdapat paket nasi yang lebih banyak, yaitu nasi sate ayam, nasi bali daging, dan nasi ikan masak habang. Ketiganya bisa dimakan langsung namun disarankan untuk dipanaskan terlebih dahulu. Untuk memanaskannya bisa langsung diletakkan di atas api atau bisa juga direbus langsung bersama dengan kemasannya. Itu tadi beberapa paket menu ransum TNI yang ternyata lengkap banget ya isinya. Saya pengen tanya deh sama expert bagaimana tanggapan mereka tentang menu ransum TNI ini. Kita lihat sama-sama ya. Ya, kalau untuk kebutuhan kalori, memang kalau ada yang berlatih militer di kita, jadi untuk kebutuhannya kita kategorikan dari aktivitas ringan, sedang, atau berat. Dan aktivitas itu nanti kita hitung jumlah kalori yang terpakai, kemudian nanti untuk makannya kita sesuaikan dengan jumlah kalori yang terpakai tersebut. Jadi untuk dukungan makanan itu akan sesuai dengan jumlah kalori yang dikeluarkan bagi para peserta. Ini makanan untuk latihan dasar militer. Kita ada nasi, kira-kira beratnya 200 gram. Kemudian ini kandungannya terdiri dari karbohidrat dan sedikit protein. Kemudian ini ada bihun, ini ada karbohidrat, ada protein juga. Ada ayam semur, ini ada kandungan lemak, kandungan protein dan vitamin. Kemudian untuk sayurnya kita ada sayur sop yang terdiri dari vitamin, mineral, dan serat. Dan kita punya buah pisang yang terdiri dari vitamin dan kalium, sumber kalium terbaik. Kalau untuk di medan perang atau di penugasan lapangan, kita mengenal adanya namanya ransum TNI. Ransum TNI terdiri dari beberapa jenis. Ada yang namanya T2, ada T2A, B, C, T2RP atau T2FD. Kemudian kita mengenal juga ransum TNI yang C1 itu berupa snack. Kemudian ada TB1 berupa biskuit yang ukurannya satu plastik itu ada 12 buah. Dan ada lagi yang FD3 itu susu kandungannya. Kita di Angkatan Laut kita punya salah satu ransum yang kita kenal dengan Imukal. Imukal ini adalah berupa sereal yang kaya dengan kandungan glikosaminoglikan yang berfungsi untuk memproteksi tulang rawan sendi kita. Ini bagian dalam dari Imukal tadi. Ini terdiri dari 13 saset yang setiap sasetnya diseduh dalam air hangat 200 ml atau 200 cm3. Ini adalah bagian dari ransum TNI yang kita kenal dengan T2C. Ini merupakan makanan yang dikemas siap saji. Ini terdiri dari beberapa rasa seperti nasi empal daging, nasi bakso ayam, dan nasi pepes ikan. Cara penggunaan ini adalah cukup
kalengnya dibakar atau dihangatkan. Setelah dihangatkan, kita buka segelnya, baru kita bisa langsung makan. Memang kalau ransum TNI ini kita gunakan saat di lapangan, saat kita di medan tugas. Memang kita mungkin kalorinya kalau dihitung lebih pun tidak. Artinya kalori di sini dalam jumlah yang cukup. Dalam T2C itu kalori jumlahnya sekitar 900 kilokalori. Jadi untuk itu cukup untuk satu kali makan untuk aktivitas dari pagi sampai siang. Jangan kemana-mana dulu ya teman-teman, karena setelah ini saya akan hadir dengan menu Wonder Food yang lainnya. Tetap bersama kami.